Hantu-hantu korban eksekusi revolusi Prancis yang tak pernah pergi. Di jantung kota Rouen yang kuno, di antara batu bata berbatu yang penuh sejarah, terletak sebuah jalan sempit dan berliku yang dikenal dengan nama Rue de la Vieille Draperie. Meskipun kini jalan ini tampak tenang dan tidak mencolok, hakikat sejatinya jauh dari damai. Tidak sedikit orang yang melangkah di jalannya yang berliku ini merasa ada ketegangan yang merayap. Sebuah sensasi bahwa ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu dari masa lalu, yang mengintai, mengawasi, dan menunggu. Nama jalan ini, Jalan Kain Tua, mengandung gema dari era yang makmur. Ketika pedagang mengisi toko-toko kecilnya dengan kain-kain kaya dan berwarna, beludru, sutra, dan wol yang dihiasi dengan penuh perhatian, dulunya menghiasi meja-meja kayu. Sementara hiruk-pikuk perdagangan mengisi udara. Itu semua terjadi berabad-abad yang lalu. Kini, lapisan kain masa lalu itu lebih terasa seperti bayangan daripada kenyataan. Karena jalan ini telah diselimuti oleh lapisan sejarah lain yang lebih kelam. Pada akhir abad ke-18, selama Reign of Terror, masa teror, ketika Prancis terjerumus dalam masa-masa tergelapnya, Rue de la Vieille Draperie tak terhindarkan dari tanda kematian dan tragedi. Rouen, meskipun sebuah kota dengan gereja-gereja megah dan sejarah kerajaan, segera menjadi tempat pembantaian. Dengan jalan-jalannya yang bergema oleh suara jatuhnya bilah guillotine, gairah revolusi menyentuh bahkan jantung kota yang dulu semarak ini, dan disinilah, di bawah bayang-bayang Notre Dame, sebagian dari drama paling mengerikan revolusi terjadi. Place du Vieux Marché, hanya sepelemparan batu dari Rue de la Vieille Draperie, menjadi panggung mengerikan di mana banyak pria dan wanita, sebagian besar tak bersalah, dihantar menuju kematian mereka yang tak terhindarkan. Bagi orang-orang Rouen, bilah guillotine menjadi simbol keadilan yang bengkok, yang jatuh dengan keteraturan yang menakutkan. Namun di antara ribuan yang kehilangan nyawa, beberapa dieksekusi hanya beberapa langkah dari ganggang sempit di Jalan Kain Tua. Teriakan orang yang dihukum, detik-detik terakhir mereka, dikatakan terdengar di jalan ini, sebelum mereka dibawa menuju bilah guillotine yang menanti. Disinilah jalan ini mulai berdetak dengan sejarah yang lebih gelap dan jahat. Setelah kemarahan revolusi mereda dan Prancis memasuki babak baru, Rue de la Vieille Draperie meninggalkan bekas yang dalam, baik secara fisik maupun spiritual. Dikatakan bahwa jiwa-jiwa mereka yang hilang dalam revolusi tidak pernah menemukan kedamaian, terikat selamanya pada tempat mereka berakhir. Dan dikatakan bahwa roh-roh mereka masih menghantui jalan ini hingga hari ini. Pada suatu malam yang tenang dan berkabut, ketika hiruk-pikuk kota modern mulai mereda dan malam menekan mendekat, udara di sekitar Rue de la Vieille Draperie terasa semakin tebal. Bagi mereka yang memilih untuk bertahan, tanda pertama dari sesuatu yang tidak beres adalah penurunan suhu, sebuah dingin yang tak dapat dijelaskan yang seolah menyusup ke tulang-tulang mereka. Meski udara musim panas terasa hangat, bangunan-bangunan batu tua, beberapa di antaranya berusia berabad-abad, menghiasi jalan ini. Dengan jendela gelap mereka yang tampak seperti mata yang mengawasi dalam diam. Lampu-lampu jalan yang berkedip seperti bara api yang hampir padam, melemparkan bayangan panjang yang meliuk-liuk di sepanjang batu-batu jalan. Suara langkah kaki, pelan, penuh perhatian, terdengar di kejauhan, meskipun jalanan tampak kosong. Keheningan itu sangat mengganggu. Terkadang, orang-orang mengatakan mereka mendengar bisikan suara yang samar, seolah datang dari jauh. Namun anehnya terasa sangat dekat, gema masa lalu yang terbawa angin. Namun suara yang paling mengganggu adalah sesekali bunyi krek tajam, seperti tulang yang patah, yang seolah datang dari bawah batu-batu itu sendiri. Banyak penduduk lokal yang akan memberitahumu bahwa ini bukan langkah biasa. Suara langkah kaki berat, yang terdengar perlahan menyeret di sepanjang jalan, sering terdengar larut malam. Namun ketika kamu menoleh, tak ada siapa-siapa. Meski begitu, langkah itu semakin keras, semakin mendekat, seiring bayangan semakin memanjang, dan rasa tidak nyaman semakin membebani. Mereka yang pernah berjalan di jalan ini setelah gelap malam berbagi perasaan yang sama, seolah ada sesuatu, atau seseorang, yang mengikuti mereka. Sensasi itu hampir bisa dirasakan. Seperti sebuah tangan di bahu, atau napas yang terhembus di belakang leher. Beberapa orang mengklaim bahwa jika mereka berhenti dan berdiri cukup lama, mereka mungkin akan melihatnya, sebuah bayangan yang melintas tak terlihat jelas, sosok yang mengenakan kain robek, wajahnya terpelintir dalam kesakitan diam.
Mungkin salah satu kisah yang paling mencekam datang dari seorang penduduk Rouen, seorang wanita bernama Madeleine, yang tumbuh besar di kota ini dan sering melewati Rue de la Vieille Draperie saat masih kecil. Ia mengenang suatu malam musim dingin dalam perjalanannya menuju rumah teman. Ketika ia merasakan rasa takut yang mendalam, udara terasa berat, dan saat ia lewat di bawah lengkungan bangunan batu tua, ia melihat dari sudut matanya sebuah sosok samar yang berdiri di ambang pintu. Itu adalah seorang wanita, katanya, mengenakan gaun kuno yang tampaknya telah robek oleh waktu. Wajahnya pucat, hampir transparan, dan matanya lebar dan kosong, seolah menatap langsung ke dalam jiwa Madeleine. Mulut wanita itu bergerak seolah sedang berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sebaliknya, sebuah suara seperti teriakan jauh terdengar samar di udara. Madeleine berbalik, jantungnya berdegup kencang, dan berlari menyusuri jalan. Sementara suara langkah tergesa-gesa, lebih berat dari langkahnya sendiri, mengikuti di belakangnya. Yang lain bercerita tentang mendengar desisan pakaian atau suara tak terbantahkan seperti tenggorokan yang disayat, disusul dengan hembusan napas yang panjang. Ini bukan suara biasa, dan ini tidak berasal dari orang yang masih hidup. Itu adalah suara-suara roh mereka yang menemui ajal di guillotine, yang masih terikat pada bumi oleh ketidakadilan kejam yang merenggut hidup mereka. Salah satu legenda yang paling membekas terkait dengan Rue de la Vieille Draperie melibatkan seorang wanita muda bernama Claire. Ia dituduh sebagai mata-mata untuk monarki, suatu tuduhan yang mungkin sepenuhnya tak berdasar. Meski tak bersalah, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pada pagi hari eksekusinya, Claire dibawa melintasi jalan-jalan Rouen, melewati Rue de la Vieille Draperie, menuju guillotine. Ia memohon belas kasihan, tetapi ditolak. Saat bilang guillotine itu jatuh, napas terakhir Claire terbawa oleh angin, dan rohnya, beberapa orang mengatakan, masih menghantui jalan-jalan Rouen, mencari keadilan yang tidak pernah diberikan. Para pengunjung dan penduduk setempat mengklaim telah melihat penampakannya, berdiri diam di sudut Rue de la Vieille Draperie, matanya memohon tanpa suara. Tangannya terulur ke udara seolah mencoba menghentikan bilah yang akan turun. Udara itu sendiri seolah membawa beban kisahnya, dan kisah-kisah begitu banyak orang lainnya. Yang semuanya hilang di jalan-jalan ini, terlupakan oleh waktu namun tak pernah benar-benar pergi. Jadi, jika suatu saat kamu menemukan dirimu berjalan-jalan di jalan-jalan yang berliku di Rouen, berhati-hatilah ketika kamu sampai di Rue de la Vieille Draperie. Roh-roh korban revolusi masih menjadikan jalan ini rumah mereka, dan mereka tidak beristirahat dengan tenang. Apakah itu rasa tidak nyaman seolah diawasi, dingin yang terasa di udara, atau suara langkah kaki yang mengikuti, gema masa lalu tetap hidup di sini. Roh-roh revolusi tidak pergi dengan tenang ke malam, mereka terus menghantui jalan-jalan ini, memastikan bahwa momen-momen tergelap dalam sejarah tidak akan pernah dilupakan.